Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang kembali berjumpa dalam program 5 menit yang memberkati. Saya percaya hari ini kita semua ada dalam sukacita dan kebahagiaan bersama dalam unity dan iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kisah Gideon dimulai pada ketika bangsa Israel Tuhan izinkan diserahkan ke bangsa Midian selama 7 tahun. Setiap bangsa Israel selesai menabur, maka datanglah bangsa Midian, bangsa Amalek dan bangsa lainnya untuk memusnahkan hasil panennya. Sehingga bangsa Israel saat itu diliputi ketakutan, bahkan sampai membangun gua-gua dan kubu-kubu di pegunungan dan hidupnya pada waktu itu sangat melarat. Akhirnya bangsa Israel tidak tahan lagi dan berseru kepada Allah. Dan Allah mengirimkan malaikatnya kepada seorang dari suku paling kecil di Manasye, yaitu seorang bernama Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 12 berkata, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Gideon ditemui malaikat Tuhan ketika sedang bersembunyi penuh dengan ketakutan. Dan dia adalah seorang yang masih sangat muda di suku tersebut. Bahkan dari keluarga yang kurang beres karena keluarganya menyembah Baal. Namun Allah memilih orang biasa ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam hidup kita, janganlah kita menghina atau meremehkan diri sendiri. Biarpun kita bukan orang yang berprestasi, biasa-biasa saja. Bicara pun tidak mampu, bahkan mungkin orang berkata bahwa kita bodoh atau meremehkan kita. Karena Allah bisa mengubah siapapun seturut kehendaknya. Bapak Ibu percaya enggak? Kalau saya sampai kuliah bahkan sekarang pun kadang-kadang masih suka gagap. Tapi mengapa bisa hilang jika seperti ini? Saya juga punya penyakit yang belum ditemukan penyebabnya. Yaitu kaki kiri saya akan sakit sekali jika berdiri sebentar. Tapi ketika membawakan firman sakit itu bisa hilang Bapak Ibu. Gideon pun dalam ayat-ayat selanjutnya masih berbantah dengan malaikat dan mempertanyakan ini itu tentang kelemahannya dan apakah Tuhan akan melepaskan bangsa Israel. Mari mulai saat ini, jangan pernah melihat pagar tembok di sekitar kita. Jangan melihat sesuatu sebagai sulit, susah dikerjakan. Adat dan kebiasaan yang mengungkung kita atau apa kata orang dan lain-lain. Tapi lepaskanlah semuanya dan menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Seperti Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jika Tuhan sanggup mengubahkan Gideon menjadi pahlawan iman yang gagah perkasa, bahkan dia berani merobohkan patung Baal ayahnya, Tuhan juga akan memakai kita semua jika kita berani meruntuhkan segala Allah lain dari hidup kita, kekayaan, kepandaian, kesibukan mencari uang, kesombongan karena dari keturunan yang ningrat atau kaya, atau masih ada jimat-jimat dan yang lain-lainnya. Dan kita akan menjadi alat Tuhan yang ajaib melakukan segala perkara besar yang tak pernah kita pikirkan. Sebagai penutup, saya menyatakan kembali satu jargon pernyataan lama, berfungsilah bahkan tanpa posisi apapun. Jabatan bukan tujuan, tapi menjadi awal untuk menambahkan kapasitas kita. Lakukan pelayanan sekecil apapun dengan passion yang penuh dan utuh, sehingga ada power di dalamnya. Tuhan yang mempersiapkan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.